Halo teman-teman, kami kelompok 8 beranggotakan Albertus Argo, Yorian Suedarbe, dan Valeria Sinta akan mempresentasikan tentang aliran rekonstruksionisme. Apa itu aliran pendidikan rekonstruksionisme? Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruksi, tersusun dari dua kata, re yang artinya kembali dan konstruk yang artinya menyusun. Jika digabung menjadi penyusunan kembali. Dalam filsafat, pendidikan rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan juga tata susunan hidup kebudayaan yang mempunyai corak modern serta menjadi kesepakatan antar manusia. Tujuan aliran pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global. Yang kedua, mengajarkan kepada peserta didik keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang ketiga, tujuan akhir pendidikan dari aliran rekonstruksionisme adalah terciptanya masyarakat baru, yaitu suatu masyarakat global yang saling ketergantungan dan menyusun kembali penataan ulang atau merekonstruksi masyarakat. Pemikiran tokoh-tokoh mengenai aliran pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, menurut George Cohn. Menurutnya, aliran pendidikan rekonstruksionisme yaitu mengajak para pendidik untuk membuang mentalitas budak agar berhati-hati dalam mengumpulkan kekuatan dan berjuang membentuk sebuah tatanan sosial baru yang didasarkan pada sistem ekonomi kolektif dan juga prinsip demokratis. Pandangan yang kedua yaitu menurut Caroline Pratt. Caroline Pratt mengungkapkan idenya dari Frederick Froebel tentang sesuatu yang bisa memberikan anak-anak kesempatan untuk mewakili dunia mereka. Ia juga merancang sebuah unit blok yang menjadi bahan dasar di sekolah yang ada di Amerika Serikat. Lalu pandangan yang ketiga yaitu menurut Paulo Freire. Menurutnya, tujuan pendidikan aliran rekonstruksionisme adalah penyadaran, bukan teknik untuk menyalurkan atau untuk pelatihan keterampilan, melainkan merupakan proses dialogis yang mengantarkan seseorang secara bersama dalam memecahkan masalah eksistensial mereka. Ciri-ciri aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, promosi pemakaian problem solving, tetapi tidak harus dirangkai dengan penyelesaian problema sosial yang signifikan. Yang kedua, pendidikan perlu berpikir tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, pesimis terhadap pendekatan akademis, tetapi lebih fokus pada penciptaan agen perubahan melalui partisipasi langsung dalam unsur-unsur kehidupan. Yang ketiga, pesimis terhadap pendekatan akademis, tetapi lebih fokus pada penciptaan agen perubahan melalui partisipasi langsung dalam unsur-unsur kehidupan. Dan yang keempat, pendidikan berdasarkan fakta bahwa belajar terbaik bagi manusia adalah terjadi dalam aktivitas hidup yang nyata bersama sesamanya. Prinsip-prinsip aliran pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, penciptaan tatanan sosial yang mendunia. Hal ini perlu dilakukan karena menurut kaum rekonstruksionis berjalan seiring dengan tantangan totalitarianisme modern, yakni hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat luas dan meningkatnya kebodohan fungsional penduduk dunia. Yang kedua, pendidikan formal sebagai agen utama dalam tatanan sosial. Sekolah dapat dan harus mengubah secara mendasar peran tradisionalnya dan menjadi sumber inovasi sosial. Dan yang ketiga, penerapan prinsip demokratis dalam metode pengajaran.
Prosedur-prosedur demokratis perlu digunakan di ruang kelas setelah para peserta didik diarahkan kepada kesempatan-kesempatan untuk memilih di antara keragaman pilihan-pilihan ekonomi, politik, dan sosial. Kelebihan aliran pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, mengikuti perkembangan zaman. Kelebihan aliran pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, mengikuti perkembangan zaman. Artinya, aliran filsafat rekonstruksionisme ini terbuka akan perkembangan zaman. Hal inilah yang perlu di dunia pendidikan, karena pada umumnya pendidikan bersifat terbuka dan fleksibel terhadap perkembangan zaman agar tidak ketinggalan di masa mendatang. Yang kedua, membangun tata susunan kebudayaan yang baru dan membuang yang tak perlu. Hal ini menekankan peserta didik agar terbuka kepada lingkungan sosialnya dan juga membahas akan masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakatnya. Kekurangan aliran pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, terlalu berfokus kepada memperdalam ilmu sosial peserta didik. Terlalu berfokus kepada memperdalam ilmu sosial peserta didik dan mungkin malah mengorbankan ilmu pengetahuan lain seperti ilmu alam atau sains, padahal ilmu sains juga sangat penting di masyarakat. Yang kedua, tidak terlalu fokus terhadap perkembangan karakter anak. Aliran ini berfokus terhadap masalah-masalah global seperti politik, sosial, dan ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Padahal pada usia sekolah sebaiknya juga memperhatikan peran dirinya terlebih dahulu sebagai pelajar, setelah itu baru kepada dunia luar dan masyarakat seutuhnya. Penerapan aliran pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, mengubah cara mengajar. Yang dulu seorang guru hanya memberikan materi dan peserta didik hanya ditugaskan untuk mendengar dan menyimak, maka pada pendidikan rekonstruksionis ini diubah menjadi baik guru maupun peserta didik dapat memberikan pendapat mengenai materi yang diberikan. Yang kedua, guru tidak hanya memberikan ilmu akademik saja, tetapi juga memberikan ilmu kehidupan yaitu sosial, budaya, dan ekonomi. Guru di sini berperan untuk membantu dan mengarahkan peserta didik untuk secara aktif berperan dalam memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari slide-slide sebelumnya yaitu yang pertama, pendidikan rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun kehidupan yang bercorak modern. Yang kedua, rekonstruksionisme menekankan bahwa sekolah merupakan agen perubahan dan harus berpartisipasi dalam masyarakat sosial. Dan yang ketiga, murid dituntut untuk bisa membuat proses pembentukan ilmu pengetahuan dan guru membantu agar proses konstruksi itu berjalan lancar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.